السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya saat ini kita berada di hari yang mulia, hari yang agung, bahkan kemuliaan dan keagungannya jauh lebih mulia daripada hari Idul Adha maupun Idul Fitr. Ala wa huwa yaumul Jum'ah. Ketahuilah itu adalah hari Jumat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari ini: khairu yawmin tala'at alaihi syams yawmul Jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'a illa fi yawmil Jum'ah. Rawahu Muslim. Sebaik-baik hari yang muncul padanya matahari adalah hari Jumat. Di hari tersebut Allah menciptakan Nabi Adam. Di hari tersebut Allah memasukkan beliau ke dalam surganya, dan pada hari itu pula Allah mengeluarkannya dari surganya, dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Dan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda: innal jum'ata sayyidul ayyam wa a'zamuha 'indallah wa huwa a'zamu 'indallah min yaumil adha wa yaumil fitr. Sesungguhnya Jumat adalah sayyidul ayyam, dia adalah penghulunya hari-hari, dan dia sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla, dan dia lebih agung di sisi Allah daripada yaumul adha dan yaumul fitr. Dan pada hari Jumat ada 5 kejadian luar biasa. Khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adam ila al-ard wa fihi tawafallahu Adam wa fihi sa'atun لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. رواه الإمام أحمد بن ماجه بإسناد حسن. Sesungguhnya Jumat adalah penghulunya daripada hari-hari. Dia jauh lebih agung di sisi Allah Azza wa Jalla daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Dan pada hari Jumat tersebut ada 5 perkara yang terjadi, yaitu Allah menciptakan Nabi Adam pada hari tersebut dan mengeluarkannya di hari tersebut, dan juga Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia pada hari tersebut, kemudian Allah mewafatkannya pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat itu ada satu waktu, tidaklah seorang hamba dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla di waktu tersebut kecuali pasti Allah akan mengabulkan permintaannya selama dia tidak meminta hal yang haram. Dan tidaklah kiamat itu terjadi kecuali pada hari Jumat. Maka tidak ada satupun malaikat, tidak pula langit atau bumi, tidak pula angin atau tidak pula gunung-gunung, dan juga tidak pula lautan, kecuali semuanya merasa takut kalau datang hari Jumat karena khawatir hari itu terjadi kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad
dan Imam Ibnu Majah dengan sanadnya hasan. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka jika kita mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang sangat mulia dan dia sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita mengagungkan hari ini sebagaimana Allah telah mengagungkannya. Dan mengagungkan hari ini adalah dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan memperbanyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan berhati-hati dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kita adalah kaum yang sangat diuntungkan, kaum yang sangat diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ditunjukkannya kepada kita hari yang agung ini. Karena sesungguhnya kaum sebelum kita, mereka tidak berhasil atau tidak mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan hari yang agung ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu al-jum'a man kana qablana, fakana lil yahudi yaumus sabt, wa kana lin nasara yaumul ahad, faja'ana Allah bina, fahadana Allah li yaumil jum'ah, faja'ala al-jum'ata was-sabta wal ahad, wa kadzalika hum tab'un lana yaumal jum'ah, nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya wal awwaluna yaumal qiyamah, al-maqdiyyu lahum qabla al-khalaiq." Rawahu Muslim. Allah telah menyesatkan orang dari hari Jumat ini, orang-orang sebelum kita. Ini Allah tidak menunjukkan kepada kaum sebelum kita tentang hari Jumat ini. Adapun orang-orang Yahudi, mereka memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Sementara orang Nasara, mereka memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka. Kemudian Allah pun mendatangkan kita semua dan Allah menunjukkan kita kepada hari Jumat ini. Maka Allah pun menjadikan urutan itu hari Jumat, kemudian Sabtu, kemudian Ahad, dan begitulah mereka nanti di yaumil qiyamah. Maka kita adalah kaum yang terakhir diciptakan dari penduduk dunia ini, tapi yang pertama-tama akan masuk ke dalam surganya, dan mereka mengikuti kita. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim dalam rangka mengagungkan hari yang agung ini di sisi Allah Azza wa Jalla adalah memperhatikan sebagaimana apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man igtasala yaumal jum'ah ghusl al-janabah, thumma raha fi as-sa'ati al-ula, faka'annama qarraba badanah, wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyah, faka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithah, فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى." Barang siapa yang dia mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian dia pun berangkat di waktu yang pertama, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berkurban dengan seekor unta. Barang siapa yang dia berangkat pada waktu yang kedua, dia seperti orang yang berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang dia berangkat pada waktu yang ketiga, dia seperti orang yang berkurban dengan seekor domba yang bertanduk. Barang siapa yang dia berangkat pada waktu yang keempat, dia seperti orang yang berkurban dengan seekor ayam. Barang siapa yang dia berangkat pada waktu yang kelima, maka dia seperti orang yang berkurban dengan sebuah telur. Dan apabila telah datang imam dan dia pun naik mimbar, para malaikat pun hadir untuk mendengarkan khutbahnya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma fa idza kharaja al-imam tawaw suhufahum yastami'una dzikra." Apabila imam telah hadir dan menyampaikan khutbah, naik ke dalam mimbar, ke atas mimbarnya, maka para malaikat menutup buku catatan-catatan mereka untuk mendengarkan khutbahnya imam. Rawahul Bukhari dan Muslim. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hadir lebih awal di hari Jumat itu, maka hendaknya dia memperbanyak salat sunnah atau memperbanyak zikir yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Man iktasala thumma atal jum'ah fa shalla ma qaddara lahu thumma ansata
hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu 3 ayyam. Rawahu Muslim. Barang siapa yang dia mandi di hari Jumat kemudian dia segera mendatangi salat Jumat dan dia pun salat dengan salat sunnah sebagaimana yang Allah takdirkan baginya, kemudian dia pun diam saat khutbah disampaikan sampai khutbah itu selesai, setelah itu dia salat bersama imam, maka dia akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang dan ditambah dengan 3 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berangkat Jumat, salat Jumat, maka sebaiknya dia berangkat dengan berjalan kaki. Karena sesungguhnya ada keutamaan yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ghassala yaumal jum'ah wa ightasala wa bakara wa ibtakara wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imam wastama' wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha." Barang siapa yang dia mandi di hari Jumat dan dia bersegera berangkat dan dia pun mendengarkan khutbah dari awalnya, dia berangkat dengan berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, kemudian dia mendekat kepada imam dan mendengar khutbahnya dan dia tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, maka setiap langkah yang dia langkahkan tadi ketika menuju masjid diberikan pahala 1 tahun puasanya dan qiyam lailnya, 1 tahun puasanya dan 1 tahun salat malamnya. Allahu Akbar. Maka seorang alim mengatakan betapa besarnya pahala ini. Amalun qalil wa ajruhu azim. Amalan sedikit tapi pahalanya luar biasa. Berangkat di hari Jumat dengan berjalan kaki setelah dia mandi di rumahnya dan dia datang lebih awal, kemudian mendekat kepada imam, mendengar khutbahnya sampai selesai, dia diberikan pahala seperti pahala orang yang puasa 1 tahun dan orang yang salat malam 1 tahun. Allahu Akbar. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, beginilah hendaknya seorang muslim mengagungkan hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah di dalamnya, bersegera untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal-amal saleh yang Allah takdirkan baginya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita bersemangat untuk melakukan amal-amal saleh di hari Jumat ini, maka hendaknya kita memperhatikan perkara yang harus kita hindari karena itu bisa merusak pahala Jumat yang ada pada kita saat ini. Di antara perkara yang harus kita hindari adalah kita tidak bermain-main saat khutbah disampaikan. Karena sesungguhnya orang yang bermain-main saat khutbah disampaikan menjadikan Jumatnya mulghan, Jumatnya sia-sia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang dia memegang kerikil, batu kerikil saat khutbah disampaikan, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang lalai. Dan Nabi mengatakan, "Idza qulta li sahibika yaumil jum'ah ansit wal imamu yaktub faqad laghawt." Rawahul Bukhari Muslim. Jika kamu mengatakan pada temanmu, diam, sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah terhitung sebagai orang yang melakukan hal yang sia-sia. Maka jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, perhatikan masalah ini, berhati-hati dari perbuatan ini, karena bisa jadi tanpa kita sadari Jumat kita sia-sia karena kita tidak memperhatikan khutbah imam yang sedang disampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mendengarkan kebaikan ini kemudian diberikan kekuatan
dan taufik untuk mengamalkannya. Kemudian marilah kita banyak bersalawat pula di hari Jumat, karena ini termasuk amalan yang sangat diagungkan, sangat dianjurkan untuk dilakukan di hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang dia salawat satu kali untukku, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipatnya. Dan Allah azza wa jalla firman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersalawat untuk nabinya. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian untuknya dan ucapkan salam baginya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بنات نبينا وزوجته أمهات المؤمنين وعن جميع الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان واجعلنا ممن تبعهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وكل من تولى للمسلمين أمرا وخص إمامنا بالتوفيق والحفظ والعون والتسديد يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا وللمسلمين، اللهم احفظ لنا وللمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين واغفر الذنوب المذنبين واقض الديون عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرمنا ولا تهنا واغفر لوالدينا ولمن دلنا عليك ورغبنا فيما عندك ولمن أحسن إلينا وجميع المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.